Today, I take thee as my beloved. I will love you, hold you, and honor you. I will respect you Encourage you and cherish you. Through sorrow and success, For better and for worse, for all the days of my life. Till death do us apart. Saudara-saudara, bulan Februari ini tema besar kita adalah A Journey of Love. Perjalanan cinta. Jadi yang dibahas itu tentang keluarga, hubungan suami istri, intinya tentang kasih. Kenapa? Karena kita memakai momentum bulan Februari, banyak orang merayakan hari kasih sayang. Ini sangat bagus. Makanya lewat revive, lewat core, lewat khotbah minggu, semuanya temanya tentang kasih. Dan hari ini atau sore ini, firman Tuhan yang saya sampaikan, saya beri judul Crazy Love. Nah ini judul yang mudah-mudahan keinget terus. Karena banyak film judul depannya adalah Crazy. Crazy Rich. Ya, ini Crazy Love. Apa itu Crazy Love yang akan kita bahas? Cinta yang gila-gilaan. Cinta yang luar biasa, cinta yang mau berkorban. Dan yang punya crazy love ini ternyata cuma Tuhan. Tuhanlah sumber cinta yang luar biasa itu. Mari kita baca ayatnya sama-sama saudara-saudara. Roma pasal 5 ayat yang ke-8. Roma 5 ayat yang ke-8. Perhatikan saya bacakan. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Baca sama-sama kalimat selanjutnya. Ketika kita sudah bertobat. Enggak. Ketika kita masih berdosa. Di mana letak crazy-nya? Gilanya cinta Allah. Allah mencintai kita yang sebenarnya enggak layak dicintai. Karena Allah mencintai kita bukan setelah kita ke gereja tiap minggu. Atau sudah bertobat. Hidup benar. Enggak. Allah mengasihi kita, Yesus datang dalam dunia, dia melayani dan puncaknya dia berikan nyawanya di atas kayu salib. Dia berikan darahnya, dia curahkan darahnya, dia berikan hidupnya, mati untuk menebus dan menyelamatkan kita. Siapa kita yang gak layak dicintai? Yang masih dalam dosa, yang hidupnya masih amburadul, hidupnya gak karu-karuan. Untuk orang yang kacau seperti kita, Yesus sudah mengasihi kita. Dan 2000 tahun yang lalu, dia sudah mati untuk kita. Ini kasih yang luar biasa. Yang setuju, berikan kemuliaan bagi Yesus. Yang cintanya luar biasa. Nah, crazy love ini saudaraku, Tuhan ingin juga terjadi di dalam keluarga. Dalam hubungan suami istri. Ada crazy love juga. Karena hubungan suami istri ini juga digambarkan seperti hubungan Kristus dengan jemaat. Jadi Tuhan Yesus ingin crazy love ini, cinta yang gila-gilaan, yang tanpa batas, yang mau berkorban, gak perhitungan. Ini ada dalam hubungan suami istri. Mari kita baca ayatnya. Efesus 5 ayat 25. Efesus 5 ayat 25, perhatikan saya bacakan. Hai suami, kasihilah istrimu. Sampai di sini masih tenang kita. Tapi kalimat selanjutnya ini standarnya berat ini. Hai suami, kasihilah istrimu. Lanjutnya apa? Sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Nah ini yang berat. Jadi di sini dengan jelas Tuhan ingin suami mencintai istri, istri juga mencintai suami dengan standar sama, crazy love. Seperti Kristus berkorban mati untuk jemaat yang gak layak dicintai. Kalau standarnya, hai suami, kasihlah istrimu seperti
suami tetangga, itu gampang saudaraku. Hai suami, kasihlah istrimu seperti teman di kantor, itu gampang. Ini standarnya seperti Kristus mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya berkorban mati bagi jemaat. Jadi suami itu mesti korban seperti itu. Istri juga korban seperti itu. Nah hari ini kita mau belajar bagaimana caranya dalam keluarga kita, dalam hubungan suami istri, kita bisa membangun cinta seperti itu. Ada 2 pilar yang harus kita bangun. Di sini banyak yang belum nikah juga. Yang belum nikah jangan langsung tidur. Ini khotbah bukan buat gua nih. Yang belum nikah juga penting. Supaya kalian belajar bagaimana sejak pacaran membangun 2 pilar ini. Yang masih bujangan, kesian deh lu. Yang belum punya pacar, doa supaya Tuhan kirim jodoh yang baik. Saya pengen semua keluarga dilawat Tuhan hari ini. Oke, mari kita baca 2 pilar yang harus kita bangun. 1 Korintus 13 ayat yang keempat. Saya ingin kita baca sama-sama ayat emas kita karena pendek saja yang kita mau baca. Semua siap? 1, 2, 3. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Nah cuma 2 pilar yang saya mau bahas. Walaupun 2 ini dahsyat. Dan 2 pilar ini punya sifat yang berbeda dan saling melengkapi. Nah maka kita mau belajar sama-sama membangun 2 pilar yang luar biasa ini. Semua siap belajar firman Tuhan? Mari kita mulai dengan pilar yang pertama. Pilar yang pertama adalah kesabaran. Tadi dikatakan kasih itu apa? Sabar. Jadi pilar yang pertama adalah kesabaran. Suami istri harus punya yang namanya kesabaran. Nah coba kita lihat Kolose pasal 3 ayat 13. Kolose 3 ayat 13, firman Tuhan bilang begini. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Jadi ini perintah kepada setiap kita. Dikatakan dengan jelas, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Jadi sabar ini berlaku dalam hubungan pertemanan. Anak dan orang tua dan anak. Tapi secara spesial saya mau bicara, sabar itu harus ada sebagai pilar dalam hubungan apa? Suami istri. Harus ada pilar yang namanya sabar. Bilang sama-sama, sabar. Kurang panjang saya, sabar. Nah ini mulai sabar kita sekarang. Apa itu sabar? Banyak orang ngomong sabar tapi gak ngerti arti sabar. Ada orang namanya sabar juga gak sabar. Siapa di sini yang namanya sabar? Sabar. Oke, saya harap Bapak sabar. Puji Tuhan. Nah, kalau kita pengen tahu apa artinya sabar, kita mesti lihat kamus. Nah, menurut Kamus Bahasa Indonesia, sabar itu definisinya adalah ini. Sabar adalah sebuah kapasitas untuk menerima dan mentoleransi kesulitan tanpa keluhan atau kekesalan. Ini definisi umum. Baik dalam pekerjaan, bisnis, rumah tangga, harus seperti ini. Tapi kalau saya persempit sabar dalam pengertian hubungan suami istri, maka kira-kira bunyinya seperti ini. Sabar adalah sebuah kapasitas untuk menerima dan mentoleransi kelemahan, kesalahan pasangan kalian. Bisa suami, kelemahan suami atau istri, tanpa keluhan atau kekesalan. Itu sabar. Jadi kalau suami bikin salah, istri harus bisa nerima. Sebaliknya juga demikian. Tanpa keluhan atau kekesalan. Ada istri-istri yang kelihatannya sabar, tapi ternyata dia mengeluh. Mengeluhnya sama teman arisan. Suami saya tuh begini-gini, aduh kesel deh gua nih. Nah itu bukan sabar karena dia mengeluh. Dan akhirnya begitu dia baikan dengan suaminya, satu kampung tahu kenapa, temennya cerita ke yang lain. Makanya saudara hati-hati kalau mengeluh ada masalah,
Karena bisa melebar kemana-mana. Nah, berbicara tentang pilar yang namanya kesabaran ini sangat luas. Waktu saya terbatas. Jadi saya ingin membatasi dalam beberapa catatan saja. Ya mungkin ada maksimal 3 catatan. Yang pertama, catatan saya adalah kesabaran adalah sebuah pilihan. Jadi kesabaran itu adalah sebuah pilihan. Kita mesti pilih, saya mau sabar. Ketika kita memilih untuk sabar, maka kita akan merespon dengan cara yang positif walaupun kita dalam situasi negatif. Situasi negatif bisa saja kita lagi kesel sama suami, suami bikin kesalahan atau sebaliknya istri bikin kesalahan. Bisa enggak kita tetap meresponnya positif? Kesabaran adalah kita memilih untuk mengendalikan emosi kita. Kita mesti kendalikan. Bukan sebaliknya justru emosi yang mengendalikan kita. Nah ini yang kita harus pilih. Sebab kalau emosi sudah mengendalikan kita, ingat saudaraku. Itu masalah bisa jadi besar, masalah kecil jadi gede. Saya sudah melihat banyak orang sampai mau cerai setelah diurut-urut. Masalahnya kecil. Kadang-kadang soal mencet odol doang. Suaminya kesel karena bolak-balik istri kasih tahu kalau mencet odol jangan dari tengah, dari bawah sampai habis. Itu ribut jadi besar. Kita harus memilih untuk sabar. Dan sabar artinya kita mengendalikan emosi. Dan bukan emosi yang mengendalikan kita. Yang setuju katakan amin. Ya kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Saudara mungkin menatap saya dan bilang pendeta enak aja ngomong pilih sabar. Tapi kalau ngalamin Pak berat. Betul. Tapi jangan lupa kita semua anak Tuhan punya penolong. Dan penolong itu sudah diutus untuk tinggal di dalam kita. Dan nama penolong itu siapa? Roh Kudus. Makanya kita tidak bisa jalan sendiri dalam rumah tangga. Kita harus mengundang Roh Kudus. Kita mesti banyak doa. Kalau kita banyak doa dekat dengan Tuhan, kita penuh Roh Kudus. Alkitab bilang salah satu buah Roh Kudus itu, dari 9 buah Roh Kudus, salah satunya apa? Sabar. Jadi kalau saudara penuh Roh Kudus nanti akan ada pertolongan supaya saudara jadi sabar. Dan kalau kita sabar, kondisi seburuk apapun kita tetap respon positif. Roh Kudus menolong kita. Kita mengendalikan emosi dan bukan emosi yang mengendalikan kita. Ini catatan pertama. Catatan selanjutnya tentang kesabaran. Kesabaran tidak terburu-buru memutuskan atau menyimpulkan. Jadi kalau orang itu nggak sabar, cenderung langsung menyimpulkan. Belum dengar penjelasan pasangan kita, belum tahu gambaran besarnya, baru tahu sepotong, langsung marah. Lihat suami pulang malam, udah 3 hari berturut-turut, langsung marah. Dia nggak tahu gambaran besarnya apa, belum nanya. Oh suami saya pulang malam terus, pasti dia pergi sama kuntilanak itu tuh. Oh suami saya pulang malam terus, pasti dia pergi sama sekretaris baru yang centil itu. Kita langsung mengambil kesimpulan. Dan saya beritahu, banyak orang yang bikin kesimpulan terlalu cepat, entah suami atau istri. Akhirnya bilangnya apa? Saya menyesal. Ternyata saya salah. Saya emosi. Akhirnya ribut. Akhirnya setelah tahu, aduh gak seperti itu. Makanya Amsal 14 ayat 29, coba kita lihat. Firman Tuhan bilang apa? Orang yang sabar, besar apanya besar nih? Pengertiannya. Jadi kalau kita ini sabar, punya buah roh sabar, pengertian kita besar. Enggak emosian, belum dengar penjelasan, baru tahu sepotong, enggak tahu keseluruhannya, belum tahu gambaran besarnya, enggak langsung marah-marah. Nah coba dilanjutkan. Orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa yang cepat marah, membesarkan apa? Kebodohan. Kita banyak bikin kesalahan dan kebodohan, kenapa? Emosi. Langsung main tabrak aja. Dan ternyata kita punya
kesimpulan yang salah. Hari ini kalau ada yang curiga-curigaan, jangan cepat ambil kesimpulan. Nanti saudara nyesel. Banyak suami yang bilang, aduh Pak ternyata istri saya itu baik. Saya punya kecurigaan gini. Saya pikir dia porotin saya Pak. Tapi ternyata dia punya sesuatu yang baik. Nyesel kan? Saya bilang ya gampang kalau kamu salah minta maaf. Wah gengsi Pak, udah salah gengsi lagi. Demikian juga sebaliknya ada banyak istri yang nyesel. Karena belum tahu gambaran besarnya sudah ambil kesimpulan. Satu lagi catatannya. Kesabaran akan menghentikan masalah. Jadi kalau saudara sabar aja, banyak masalah yang sedang kau hadapi dengan suamimu atau istrimu, tiba-tiba berhenti masalahnya. Jadi kesabaran itu dahsyat. Kesabaran akan menjernihkan suasana. Jadi kalau orang emosi itu seperti air, ada lumpur diaduk. Lumpurnya naik semua. Saudara tidak bisa melihat dengan jernih. Saudara melihat persoalan, aduh ribet, hidup saya ribet. Tapi kalau orang sabar dia tunggu. Sampai lumpurnya turun, ngendap. Airnya jernih, dia bisa lihat semua dengan jelas. Percaya saya saudara, kalau saudara sabar banyak masalah langsung stop. Banyak masalah bisa langsung dibereskan. Yang setuju bilang amin dong. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Seorang psikiater namanya Judith Orloff, dia bilang begini. Tanpa kesabaran, perlahan kita menjadi frustasi. Suami frustasi, istri frustasi. Pebisnis frustasi. Kenapa? Anda gak punya kesabaran. Sementara semakin kita sabar, semakin kita menjadi kuat dan bisa bertahan. Saudara jangan bilang orang sabar itu lemah. Orang sabar itu jadi tambah kuat. Dan dia bisa bertahan. Sementara semua orang udah lemes, banyak pasangan udah mau cerai, udah frustasi. Tapi ada orang yang masalahnya juga besar, dia tenang. Dia punya endurance, dia punya daya tahan. Kenapa? Karena dia sabar. Nah ada gambar yang menjelaskan perkataannya Judith Orloff bisa ditampilkan. Nah itu saudara. Itu sabar di tengah tuh, patient. Kalau saudara ke kiri, itu tanpa kesabaran. Maka yang muncul adalah frustration. Kalau hari ini saudara mengalami frustrasi, saya mau pastikan Anda kurang sabar. 1 bulan saudara bertahan, hasil bisa beda. Yang setuju bilang amin. Anda kurang nunggu lagi aja. Bertahan aja. Beda. Tapi kalau saudara nggak punya kesabaran, saudara frustasi. Itu ke kiri. Tapi kalau yang kanan dengannya atau dengan kesabaran, saudara akan punya endurance. Saudara punya daya tahan yang luar biasa. Jadi hari ini saya ingin setiap kita bilang kita mau sabar. Bilang saya mau sabar. Toleh kiri kanan mungkin ada istrimu, sabar dikit dong ya. Kita sabar, ini pilar yang pertama. Yang setuju berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Sekarang yang kedua, pilar yang kedua. Pilar yang kedua firman Tuhan tadi bilang kemurahan hati. Ya. Ini adalah pilar yang kedua, kemurahan hati atau kebaikan. Nah ini sifatnya beda dengan sabar. Beda banget. Di mana bedanya antara sabar dan kemurahan hati? Nah saya bikin penjelasan bisa ditampilkan kalimatnya. Jika kesabaran adalah bagaimana cinta bereaksi untuk meminimalkan keadaan negatif. Jadi sabar itu lebih cenderung respon. Daya tahan kita. Oh suami marah, oh istri bikin kesalahan. Sabar, kendalikan emosi. Roh Kudus menolong. Jadi lebih pasif sebetulnya. Tapi kemurahan hati coba. Kemurahan hati adalah bagaimana cinta bertindak. Untuk memaksimalkan keadaan yang positif. Kalau sabar itu adalah pengendalian diri, emosi, respon yang positif. Dia gak ngapa-ngapain, cuma kendalikan diri. Tapi kemurahan hati itu action. Tindakan, aktif. Dan saya simpulkan dalam kalimat yang berwarna kuning. Kesabaran itu menghindari masalah.
Karena respon saudara positif terus. Suami bikin salah, tenang, sabar. Istri bikin salah, sabar. Mungkin gak begitu. Saya belum lihat big picture-nya. Responnya. Tapi kemurahan hati itu menciptakan berkat. Kenapa? Ada tindakan, ada perbuatan yang memberkati pasangan saudara, memberkati suami saudara. Tindakan yang memberkati istri saudara. Kalau orang tua memberkati orang tua, kalau anak memberkati anak, memberkati teman. Jadi dengan kata lain, kalau kita punya cinta dan ada pilarnya yang namanya kemurahan hati, pasti kita ada tindakan. Seperti yang ditulis oleh Efesus pasal 4 ayat 2. Coba kita lihat Efesus 4 ayat 2. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal apa? Saling membantu. Tunjukkanlah kasihmu hai suami istri dalam hal apa? Saling membantu. Jadi orang itu kalau punya cinta ya dan ada pilarnya yang namanya murah hati, pasti ada action. Enggak bakal cinta-cinta ngomong doang. Makanya ada quotes yang saya kutip berkata begini. Kemurahan hati atau kebaikan adalah cinta yang bertindak. Kemurahan hati itu adalah cinta yang bertindak, ada action. Siapa di sini yang lagi pacaran udah 3 tahun? Nggak usah angkat tangan. Sudah pacaran 3 tahun, tapi selama 3 tahun pacarmu nggak pernah ngasih apa-apa, nggak ada action. Tapi tiap pacaran malam minggu ngerayu terus, I love you, kau segalanya. Dunia rasa sepi, Jakarta yang macet jadi sepi. Kalau kamu nggak ada, kalau kamu bunga aku tangkainya, kalau engkau kapal aku pelabuhan. Mungkin latar belakangnya mantan kuli pelabuhan. Wah ngerayunya luar biasa, tapi 3 tahun pacaran, lagi Valentine, nggak ngasih apa-apa. Cuma makan malam berdua, Bon datang bagi 2. Repot kalau gitu caranya. Natal nggak ada kado, kamu ulang tahun nggak pernah dikasih kado, cuma I love you, I love you. Ini cinta nggak ada tindakan. Tolong dipikirkan lagi. Apakah mau dilanjutkan atau dihentikan? Karena cinta itu bertindak. Yang setuju bilang amin. Ya. Ada peribahasa bahasa Inggris yang pernah saya sebutkan dalam khotbah saya di sini juga berkata, you can give without loving, but you can love without giving. Kamu bisa memberi tanpa mengasihi. Contoh, saudara ngasih pengemis, goceng 5.000. Bang, ini 5.000 bang. Bukti saya sayang sama abang. Gak perlulah itu lebay. Gak perlulah ngasih goceng aja pakai sayang. You can give without loving, but you can love without giving. Kamu gak bisa mengasihi tanpa apa? Memberi. Seandainya di dompet hanya sisa dikit, beli sepatu hanya bisa 1, maka saudara kan beli pasangan saudara kasih. Saudara nggak beli kadang-kadang. 1 itu maksudnya sepasang, bukan 1. Artinya apa? Kalau kita cinta seseorang kita akan memberi. Nah saya percaya bahwa kalau saudara punya pilar yang kedua namanya kemurahan hati, itu cinta yang bertindak. Nah dalam sebuah buku yang berjudul The Love Dare yang ditulis oleh Stephen dan Alex Kendrick, disebutkan ada 4 cara untuk mengekspresikan kemurahan hati. Dan saya ingin menyampaikannya dengan cepat, saudaraku. 4 cara ini. Mari kita mulai dengan yang pertama. Yang pertama, kemurahan hati itu bisa dinyatakan lewat kelembutan. Ini yang pertama. Kelembutan dalam hal apa Pak? Sikap, perlakuan. Kalau saudara sayang sama istri, perlakukan dia dengan lembut. Jangan ngegandengnya, sini. Gandeng, masukin mobil. Itu namanya lembut. Kalau ngomong lembut. Kalau suami istri salah boleh nggak kita tegur? Boleh, tapi harus dengan lembut. Ada istri yang bikin salah berulang-ulang. Suka ditipu.
Arisan kena tipu, nomor buncit ya. MLM ketipu lagi, beli banyak barang di gudang gak ada yang laku. Pokoknya sampai aduh gemes nih suami. Boleh gak ditegur istrinya? Boleh, tapi lembut. Sayang, lain kali kalau ada yang ngajakin begituan, tolong dipikirkan. Kalau bisa telepon saya dulu, berunding gitu. Jangan bilang, otak di mana otak? Hah? Lu goblok banget sih. Gak pernah cari duit, makanya dia habis-habisin duitnya. Nah ini gak lembut namanya. Terus ada juga istri-istri yang dominan. Suaminya bisa dimarah-marahin. Boleh ngasih nasihat suami, tapi jangan lupa suami kepala rumah tangga, tetap mesti dihormatin. Walau income kurang gede. Semua udah pada naik Pak, semua udah naik. Garam aja naik. Lu income gak naik-naik. Setoran bulanan gak naik-naik. Badan aja digedein. Otak didengkul katanya gitu saudara. Nah itu namanya saudara tidak punya kemurahan hati, gak lembut. Bilang dong, Pak, walaupun income kurang, aku doakan Papa. Ada mujizat dalam bersyukur. Kita mau bersyukur. Itu suami beda loh digituin, lebih semangat dia. Tapi kalau udah dibilang otak didengkul, betul-betul turun tuh otak saudaraku. Ada yang repot kalau udah turun beneran. Ya, itu yang pertama, harus ada kelembutan. Waktu saya terbatas. 2, kemurahan hati itu bisa dinyatakan dalam kesediaan membantu. Kalau saudara murah hati suami istri, maka suami dan istri saling membantu. Jangan kayak kos-kosan. Urusan masing-masing, pergi gak pamit, gak ada perhatian. Satu saat misalnya pembantu pulang, misalnya lebaran. Kasihan istri, gak ada pembantu, anak 2. Satu gendong belakang, satu depan, satu setrikaan. Suami apa? Itu urusan dia. Gua nge-gym dulu, nge-gym. Energinya dihabiskan tuh yang gak jelas. Maju mundur, gak ada kemajuan. Badan gede. Kalau suruh bantu istri cuci piring, gengsi dong. Gua ini idola di fitness center, badan bagus masa cuci piring. Saudara, kalau saudara suami badan gede nge-gym, saudara mau cuci piring, bantu istri, itu seksi. Itu mesti difoto dan di-upload ke Instagram. Saya pasti nge-like. Bener pasti banyak yang nge-like. Saudara jangan pikir kalau badan gede nyuci piring jadinya nggak hebat, itu keren. Kenapa? Dia badan gede tapi hati lembut. Punya kesediaan membantu. Ini nih suami teladan, tepuk tangan saudara. Istri juga gitu, kalau suami pulang udah bawa teng-tengan semua, laptop semua, ngetik gitu. Jangan cuekin aja urusan dia, jangan. Pak, boleh gak saya bacain? Supaya papa gak usah baca terus ngetik. Aku bacain, papa langsung ngetik. Oh makasih. Ngetik sejam, pala udah gini-gini. Itu kode. Pak, aku pijitin ya, pijitin. Jangan bilang, emang gua tukang pijit? Ya kalau pijitin suami apa jeleknya? Apalagi kalau suaminya lagi banyak kerjaan. Sambil pijit, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Sehat, banyak berkat. Kan nanti berkatnya mengalir ke saudara juga. Amin saudara. Jadi yang kedua adalah kesediaan untuk apa? Membantu. Yang ketiga kita harus punya kerelaan. Orang yang murah hati di dalam hatinya itu ada kerelaan. Jadi kerelaan itu apa ini? Kerelaan untuk menyenangkan pasangannya. Jangan jadi pasangan itu kerjanya mengeluh mulu. Kurang mulu, nuntut aja. Sekali-kali Tuhan berikan aku kerelaan. Untuk apa? Menjadi pasangan yang menyenangkan suamiku. Menjadi pasangan yang menyenangkan istriku. Jadi nanti dalam segala hal pengennya apa? Ada kerelaan itu menyenangkan. Sampai penampilan. Penampilan itu yang paling penting, pasanganmu senang. Setuju nggak? Sekarang banyak wanita penampilannya keren, seksi. Wah, rambut luar biasa. Cuma pertanyaannya, saudara pernah nanya enggak sama suami?
Karena yang paling penting dalam penampilan baru saudara, itu yang paling disenangkan harus pasangan kita. Setuju nggak nih? Bukan suami tetangga. Nanya dulu, Pak, rambut aku panjang nih. Kira-kira bagus mana, tetap panjang atau dipendekin? Suami bilang, sebaiknya tetap panjang supaya mama kelihatan anggun. Oh nggak bisa Pak, mending aku potong pendek aja. Kata orang, aku lebih seksi kalau pendek. Ya kalau lu nggak mau ya kenapa nanya tadi? Udah dijawab mending panjang, tetap dipotong. Karena banyak orang nggak peduli sama pasangannya. Yang penting dia puas, semua orang suka sama dia, di kantor dia terkenal hebat, tapi pasangannya nggak suka. Ya ini keluhan suami, karena saya suami jadi banyak mengeluh gitu. Istri sama. Suami-suami itu juga perlu tanya sama istrinya seperti apa yang istri itu suka. Banyak saudaraku. Orang tiba-tiba wajahnya berubah. Suami-suami ngeluh, aduh Pak, istri saya udah saya bilang Pak, udah aku terima kau apa adanya. Tiap 3 bulan Pak dipermak. Sampai kalau saya ketemu istri saya itu saya bilang, ini istri saya bukan. Udah bingung. Saya beberapa hari yang lalu pergi ke satu acara, berdoa untuk satu acara, tempat baru. Ternyata yang diundang banyak orang besar, ada beberapa konglomerat hadir juga. Terus beberapa ibu nyapa saya, Pak Yosia masih ingat saya? Lupa saya, satu lagi ingat saya, lupa. Saya bingung. Ada satu ibu keren, seksi, pakai mini, terus pakai you can see. I can see you. Pakai you can see saudara. Wah terus dia bilang, Pak Yosia ingat saya enggak? Aduh siapa nih, saya malu nih, saya enggak kenal dia lagi. Akhirnya saya lupa Bu, maaf. Dia sebutin satu nama. Begitu sebut satu nama, kebayang satu wajah. Tapi beda, saya rekonstruksi. Sampai oh ya ini rahangnya mirip itu, iya. Umurnya hampir 70 tahun. Cucunya udah banyak. Nge-gym tiap hari 2 jam. Langsing. Kayak 17 tahun ke atas. Ini pipinya aja saudaraku. Kinclong. Tiap tahun turun dikit tarik sama dia. Turun dikit tarik. Ingat loh, narik itu ada batas waktunya. Kalau udah 5 kali robek tambah tipis dia. Krak. Robek dia saudaraku. Nah saya cerita nih apa, ada banyak orang mau mempercantik diri, tapi suami gak happy. Buat apa? Ada suami mau keren, istri gak happy, buat apa? Kerelaan itu paling penting. Aku ada untuk pasanganku. Biar yang lain gak terlalu suka, tapi suamiku suka loh aku begini, begitu. Tapi istriku suka loh kalau begitu, begitu. Ada kerelaan untuk menyenangkan pasangannya, nanti beda. Bisa kayak baru nikah lagi saudaraku, karena masing-masing punya kerelaan saudaraku. Yang setuju katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Yang terakhir yang keempat, kemurahan hati itu dinyatakan dalam bentuk inisiatif. Kemurahan hati selalu mengambil inisiatif. Kalau saudara punya kemurahan hati, ketemu orang tuh gak pernah mikir kayak mana sama gua ya. Saudara kan tersenyum lebih dulu. Nggak perlu ngukur siapa yang lebih pantas. Saudara kan datangin dulu. Apa kabar? Senang saya ketemu kamu. Wah itu keren. Itu namanya ada inisiatif. Mengampuni lebih dulu. Melayani lebih dulu. Kemurahan hati tidak menuntut pasangannya untuk melakukan hal yang benar terlebih dahulu. Nggak perlu kita berantem. Pokoknya aku nggak merasa salah. Dia yang mesti minta maaf dulu. Nggak. Kalau Anda punya kemurahan hati, nggak penting siapa yang salah. Gak penting siapa yang benar. Anda akan mulai, sorry. Aku minta maaf ya. Paling enggak aku melukai hati kamu. Wah itu keren. Karena di gereja banyak sekali orang kelihatan baik-baik begini. Udah seminggu gak ngobrol. Cuma di gereja dan di sekitarnya dan lobi gereja. Itu perjanjian mereka ngobrol. Jadi mereka gencatan senjatanya di mana? Di P12. Sebelum keluar dari mobil, bilangnya apa? Kita gencatan senjata.
Pokoknya ketemu pendeta bilang shalom. Ini istri, pokoknya yang manis-manis. Ketemu orang bilang haleluya, haleluya. Pokoknya ditanya apa saja haleluya dan puji Tuhan jawabannya. Udah gitu aja. Keluar, oke. Gandengan tangan, mungkin sambil remet-remetan, saya nggak tahu dah. Tapi kelihatannya baik. Kalau ada di sini nggak perlu ngaku. Tapi yang penting bertobat. Caranya gimana? Nanti waktu kita berdiri nyanyi, kita pengen nyanyi lagu tentang kasih. Kalau saudara udah lama gak pegangan tangan, toleh dulu. Dia kan wajah pasti senyum, apa lu? Senyum, maafkan pa, maafkan ma. Begitu bilang maafkan, kalau dia meleng langsung pegang jempolnya, pegang jempolnya. Jari tengah, jari telunjuk, langsung gandengan tangan. Itu artinya Pak, inisiatif. Dan kalau saudara gak ngomong sekarang, nanti gencatan senjatanya berakhir, perang lagi. Mau berapa lama gak ngomong? Rugi loh kalau nggak ngomong. Ada suami istri yang sudah lama nggak bicara. Satu hari suaminya mau keluar negeri. Jadi dia jam 5 pagi harus bangun dan pergi ke airport. Karena dia sudah lama nggak ngomong sama istrinya, dia tulis surat. Mah, besok bangunkan saya jam 5 pagi. Saya mau ke airport. Dia taruh di tempat istrinya. Istrinya baca, oh minta dibangun jam 5 pagi. Besok pagi suaminya bangun, kaget, udah jam 7 pagi, dia marah. Kenapa istri saya tidak membangunkan saya? Waktu dia bangun, ternyata di atas tempat tidurnya ada surat. Ada tulisan, Pak udah jam 5, bangun katanya. Ya gak bangun dia. Dia minta tolongnya pakai surat, dibangunkannya pun pakai surat. Saya mau kasih tahu sama saudara, rugi loh. Kamu gengsi-gengsi. Kalau punya kemurahan hati, ambil inisiatif. Yang ketawa duluan sama pasangannya, keren. Yang minta maaf duluan, keren. Yang gandeng duluan, keren. Dan saya mau itu terjadi hari ini. Kenapa? Karena tidak ada gunanya sukses dalam bisnis keluarga berantakan. Enggak ada gunanya. Enggak ada gunanya sudah jadi konglomerat, duitmu banyak. Tapi saudara ribut sama keluarga. Enggak ada gunanya. Selain Tuhan, yang nomor 1 di dunia yang harus sukses, itu namanya keluarga. Jadi saudara jangan kejar duit terus, anakmu kena narkoba, enggak ada guna. Nomor 1, keluarga harus sukses. Keluarga harus bahagia, itu baru orang top. Tapi keluarga yang sukses itu kunci untuk bisnis yang sukses. Karena saudara punya pikiran bahagia, hati bahagia, idenya jadi banyak. Orang itu kalau keluarganya berantem terus, ide jadi mampet. Bisnis jadi susah. Kalaupun Anda sukses, duit banyak buat apa? Buat keluarga juga kan akhirnya. Tapi anakmu narkoba. Istri kabur gak tahu kemana. Ke Himalaya kali. Buat apa? Paling penting keluarga. Dan saya kepingin setiap keluarga di NDC diberkati Tuhan. Sukses.